sekali lagi pada kesempatan ini meminta maaf atas segala tinggal laku ini kepada rekan-rekan sekitar, kepada dosen-dosennya, kepada teman-temannya. Saya minta maaf apabila pada masa hidupnya Timi Di kasus Timothy kita ngambil pelajaran banyak banget. Kalau pembulian itu dampaknya nggak main-main. Bukan cuma menghancurkan satu jiwa, satu nyawa, tapi orang di sekeliling yang terbuli itu juga merasakan kepahitan yang luar biasa. Contohnya ayah dan ibu dari Timothy. Yang dimana kita tahu ternyata Timothy ini anak satu-satunya, anak yang sangat-sangat penuh cinta, yang dicintai oleh orang tuanya. Gue nggak punya bokap ya, gue nggak tahu gimana rasanya disayangi sama orang tua. Tapi ngeliat video bokapnya Timothy yang dimana dia kehilangan anaknya, bahkan dia masih bisa mengutarakan permintaan maaf. Dia bilang, kalau Timothy ada salah, tolong dimaafkan. Entah kesalahan dalam bertindak, bersikap, berucap gitu. Di beberapa video yang gue lihat, kayak gak tahu ya, maksudnya gue juga bukan orang bener gitu ya. Kalian tahu gue tuh orang yang suka ngomong dengan nada tinggi. Banyak banget yang tahu kalau mungkin citra gue itu doyan marah-marah. Tapi ngeliat Timothy, gue kayaknya gak tega gitu untuk berbuat jahat, karena kelihatan banget anak itu penuh cinta gitu. Tapi banyak manusia-manusia bangsat ya yang menghancurkan dia dengan kata-kata, dengan hinaan gitu, yang dimana orang-orang itu juga nggak lebih baik daripada Timothy. Dan gue berharap kalian, orang-orang yang terbuli, tolong banget jangan sia-siakan nyawa kalian. Karena meskipun kalian menghilangkan nyawa kalian, pembuli kalian itu nggak akan pernah benar-benar menyesal. Dan kasihan sama orang-orang di sekeliling kalian gitu. Coba cari bantuan. Baik banget yang sayang sama kalian sebenarnya, tapi mungkin kalian banyak menyimpan hal karena kalian merasa kalian gak pantas dapat kasih sayang gitu. Please banget, kematian akibat pembulian itu tidak benar-benar menyelesaikan masalah. Ingat, mungkin kalian punya orang tua, mungkin kalian punya adik, kakak, teman-teman yang sebenarnya sayang sama kalian gitu. Gak apa-apa, mungkin kalian bisa cerita aja. Kalau emang kalian gak bisa cerita, curhat aja, journaling, tulis-tulis, atau bikin akun yang di private, tidak ada yang follow, kalian pun tidak follow siapa-siapa. Kalian bercerita dengan diri kalian sendiri di video gitu. Yang penting keluar, apapun yang mengendap di hati kalian. Gak apa-apa nangis, gak apa-apa, ungkapkan semuanya gitu. Memang dunia itu seperti ini, pilihannya kita tuh cuman harus kuat. Dan please banget, kalau kalian terbuli, jangan hilangin nyawa kalian. Ketika jari lebih cepat dari empati, manusia mulai kehilangan arti. Bully bukan lagi sekedar ejekan di koridor, ia menjelma menjadi komentar yang menusuk bagai pisau motor. Lucu bagi sebagian, tapi pedih bagi yang menjadi sasaran. Sayangnya, tawa seringkali jadi pembenaran, seolah kejam selalu punya pembiaran. Kita bilang bercanda, padahal sudah meninggalkan luka di dada. Kita bilang biasa, padahal sudah mematikan rasa. Sampai akhirnya satu jiwa pergi, bukan karena lemah, tapi karena tidak ada yang peduli. Kita terlalu sibuk menatap layar, sampai lupa menatap sekitar. Stop bullying bukan sekedar slogan di media, tapi seruan agar kita kembali berperan sebagai manusia. Untuk satu nama yang kini tenang di sisi ilahi, rest in peace bro Timothy. Lo sadar gak sih, tindakan bullying itu jauh lebih berdampak dari yang lo kira. Pertama-tama gue ikut turut berduka cita. Kenalin guys, gue Eros. Gue mahasiswa psikologi yang dulu juga adalah korban bullying. Pas SMA gue dibully sampai gue harus drop out SMA gue dan lepasin beasiswa gue di salah satu SMA favorit di kota tertentu. Dan gue penasaran nih sama case Timothy lebih lanjut, jadi gue research. Dan yang gue temuin adalah emang most likely yang adalah case bullying. Timothy ini dari SD sampai SMA dia pakai jasa seorang psikolog, tapi kuliah udah nggak lagi. Dan yang kalau lu lihat dari chat temen-temennya, itu kelihatan banget kayak ini bukan pertama kali mereka ngomongin Timothy, kayak udah sering gitu loh. Tapi kan kita cuma bilang, iya bagi lo bercanda, tapi bagi orang lain kalau kagak. Nih gue jelasin ya pakai teori psikologi. Jadi ini dari pengalaman gue sendiri juga ya guys. Ada teori namanya hierarchy of needs. Lihat piramida ini. Jadi kalau lu belum menuhin piramida yang bawah, lu nggak bakal bisa naik ke atasnya. Paling bawah adalah safety needs sama physiological needs. Paling atas adalah self actualization. Self actualization ketika lu bisa mikir, ketika lu bisa menghasilkan sesuatu pakai passion lu gitu dan memberikan something ke dunia. Tapi paling bawah tuh physiological needs sama safety needs. Jadi kalau nggak ngerasa aman, nggak ngerasa nyaman, nggak punya kebutuhan sandang pangan papan, lu nggak bakal bisa ngapa-ngapain. Dan ketika lu dibullying ya, dari pengalaman gue sendiri juga, lo tuh nggak ada mikir gimana cara gue bisa melakukan yang terbaik hari ini. Pikiran lo tiap
tiap hari itu cuman gimana supaya gue bisa survive satu hari lagi, bisa hari ini gue bisa hidup, ayo one more day, gue bisa survive kayak gitu tiap hari. Gue ngalamin itu selama kurang lebih 6 bulan dan gue stres setengah mati. Gue juga mulai muncul pikiran-pikiran yang enggak, tapi gue beruntung gue dapat kesempatan buat pindah sekolah dan start new. Dari situ gue bisa ngebangun diri gue sendiri. Sekarang gue orang olahraga dan gue juga orang psikologi. Menurut lo kenapa? Karena gue berusaha nyari safety needs itu. Gue ngerasa kalau gue nggak lebih kuat, gue bakal ditekan lagi sama dunia. Sengaruh itu guys, sengaruh itu. Jadi lu sebelum gangguin orang ya, lu pikir 2-3 kali lagi deh sebelum bullying. Kalau kagak suka, minggir aja lu. Ngapain sih? Dan gue ngerti ini adalah masa yang berat bagi kita semua. Dan kalau buat teman-teman di luar sana yang ngerasa tertekan, ngerasa kayak perlu komunitas untuk ngomong, lu bisa hubungin komunitas ini. Ini namanya Menungsa ID. Ini gue juga volunteer di komunitas ini. Ini safe space buat cowok-cowok. Jadi lu bisa kayak bercerita, lu ngomong apa adanya di sini, terbuka, no judgment. It's just completely free. It's for you guys. Udahlah, kayak saling mendukung aja sih, saling hidup masing-masing. Thank you guys, bye-bye.